Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kutipan menarik mengenai pengaruh coaching supervisi akademik. Pendidikan bukanlah mengisi botol, tetapi menghidupkan obor. Bagaimana proses coaching supervisi akademik membantu menerangi obor ini? Mari kita eksplorasi bersama. Saya Nunik Febrianti dari SD Negeri Kuripan 4. Saya Sulfatus Suroya dari SMP Negeri 2 Kesugihan. Saya Istifoni Rosmawati dari SMP Negeri 3 Kesugihan. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Cilacap akan mendemonstrasikan praktik coaching supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Zulfa. Waalaikumsalam Bu Isti. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana? Alhamdulillah Bu Zulfa, saya hari juga baik. Bu Zulfa hari ini rencananya akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu. Ya baik, nanti sebelum Bu Zulfa melakukan coaching, sebagai permulaan saya sebagai supervisor akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Bu Zulfa. Dan yang pertama yang akan saya lakukan adalah mendiskusikan mengenai rubrik penilaian yang akan kita gunakan selama proses coaching nanti. Nah, baik Bu Zulfa, pada coaching kita kali ini nanti saya akan mengamati percakapan antara coach dan coachee, dan juga nanti saya akan melakukan penilaian sesuai apa yang ada di rubrik penilaian. Apakah nanti proses coachingnya itu sudah sesuai atau belum dengan alur tirta, kemudian apakah bagaimana cara Bu Zulfa nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan saya nanti juga akan melihat bagaimana coachee itu bisa merespon pertanyaan yang diajukan oleh coach. Dan nanti juga Bu Zulfa jangan lupa ya, coachingnya disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Baik Bu Zulfa, pertanyaan yang pertama nih, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan antara lain presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik Bu Zulfa, pertanyaan kedua, kompetensi mana ya dari ketiga kompetensi tadi itu yang akan dikembangkan secara lebih spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan tentunya memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Iya, baik. Kemudian yang terakhir ya Bu Zulfa, indikator yang bagaimana yang sesuai harapan dari Bu Zulfa dalam proses coaching nantinya? Saya mengharapkan nanti coachee dapat menemukan solusi dari problem yang coachee hadapi. Baik Bu Zulfa, demikian dulu ya praobservasi kita kali ini. Silahkan nanti Bu Zulfa melanjutkan proses coachingnya bersama coachee. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Nunik, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Zulfa, kabar saya baik. Begitu ya Bu. Kalau boleh tahu apa yang menjadi ganjalan di pikiran Ibu? Iya, jadi masalah ini terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris di kelas 2 Bu. Kelas yang saya ampu karena menurut saya anak-anak sulit memahami dan kurang terlibat aktif dalam pembelajaran itu. Oh, jadi masalahnya di murid-murid Ibu yang kurang aktif ya Bu ya? Kalau boleh diceritakan detailnya bagaimana Bu? Mereka cenderung bengong Bu, dan malah ketika saya berbicara dalam bahasa Inggris mereka tertawa. Ketika mengerjakan RKPD pun anak-anak terlihat kesulitan. Saya harus berulang kali memberikan penjelasan, instruksinya. Jadi saya pikir bisa membantu saya untuk membagikan pengalamannya mengajar bahasa Inggris di kelas supaya anak-anak saya terlibat aktif dan mudah paham Bu.
Nunik, saya paham yang dirasakan. Insya Allah saya bisa membantu Bu Nunik untuk mencoba memecahkan masalah Bu Nunik. Iya Bu, betul. Supaya murid saya mudah dalam memahami pelajaran bahasa Inggris. Nah, sekarang menurut Bu Nunik, murid yang paham dan aktif itu yang seperti apa ya Bu? Jadi murid yang paham dan aktif itu menurut saya murid yang bisa aktif mengikuti proses pembelajaran, yang bisa merespon instruksi saya dengan baik, murid mampu mengerjakan RKPD atau kegiatan yang sudah saya rancang, serta kelasnya interaktif, dalam artian ada komunikasi dua arah antara guru dan murid. Baik Bu, ada lagi yang lain Bu? Murid bisa menulis dalam bahasa Inggris Bu dengan betul, dan juga mereka bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik, dan juga murid memiliki kosakata bahasa Inggris yang terus bertambah. Iya, murid bagus sekali ya Bu Nunik ya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai untuk murid-murid Ibu di SD. Terus dari beberapa hal yang tadi disebutkan, kira-kira angka pemahaman dari murid-murid Ibu antara angka 1 sampai 10 ada di angka berapa Bu? Kalau menurut saya di kelas 2 ini pemahaman mereka baru di range 5 Bu. Baik, ada di angka 5 ya Bu ya. Apakah Bu Nunik tahu penyebab dari penyebab dan hambatan yang ditemui? Setelah saya merefleksi diri, kemungkinan saya kurang tepat dalam memilih metode pembelajaran karena saya hanya menggunakan metode ceramah dan berdiskusi. Oke, masih ada lagi Bu hambatannya? Saya mengajar di kelas 2 ini kan mapel bahasa Inggris itu sebenarnya mapel baru Bu di kurikulum Merdeka ini. Jadi murid saya masih awam Bu, karena bahasa asing yang baru mereka kenal. Banyak juga ya Bu ya hambatannya. Kira-kira kalau mau ditingkatkan ke angka berapa nih Bu? Saya menargetkan di range 8 Bu. Wah, bagus sekali Bu Nunik. Nah, untuk menjadi naik ke angka 8, upaya apa yang dilakukan Bu Nunik? Sebelumnya saya telah menggunakan berbagai media yang menarik Bu, seperti gambar, video, dan juga lagu-lagu berbahasa Inggris. Anak-anak pun saya lihat sangat antusias. Wah, itu sudah tepat Bu Nunik. Jadi anak-anak bisa langsung menirukan apa yang Ibu tampilkan dari video yang ditampilkan tadi ya Bu ya. Kemudian apa lagi yang dilakukan selain hal tersebut Bu? Iya, saya akan merubah metode pembelajaran yang semula hanya ceramah dan berdiskusi menjadi model pembelajaran yang lebih interaktif seperti bermain peran, games. Karena kan masih kelas 2 nih Bu, jadi mereka mungkin lebih gampang dengan cara bermain peran atau games. Dan juga saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam merencanakan pembelajaran, dan juga meminta kerjasama orang tua Bu agar memantau anak belajar. Wah, mantap sekali Bu. Bu Nunik ini ternyata sudah punya planning yang luar biasa ya Bu. Kemudian dari planning yang disebutkan tadi, dalam waktu dekat planning yang mana nih yang mau dilakukan terlebih dahulu? Saya akan berdiskusi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya untuk merencanakan model pembelajaran, bermain peran atau games, dan juga melihat referensi pembelajaran yang menyenangkan. Kapan nih Bu hal tersebut mau dilakukan? Besok Bu, secepatnya supaya minggu depan saya bisa diterapkan di kelas saya. Baik Bu Nunik. Berarti nanti Bu Nunik akan berkolaborasi dengan teman sejawat ya Bu, dan juga searching referensi penerapan pembelajaran yang menyenangkan. Wah, nampaknya kita sudah berada di penghujung coaching nih Bu Nunik. Saya mau tanya, apa yang Bu Nunik peroleh dari coaching hari ini? Ya, hari ini saya sudah memecahkan masalah saya dalam pembelajaran bahasa Inggris yang awalnya saya bingung, tetapi setelah diskusi ini saya menjadi punya solusi
yaitu berkolaborasi, membuat metode pembelajaran yang menarik dengan rekan sejawat, melihat berbagai referensi pembelajaran yang menyenangkan, serta melibatkan orang tua untuk memantau anak belajar di rumah. Oke, kalau begitu Bu Nuni, kita cukup ya Bu coaching hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya ingin mendengar cerita Bu Nuni dari rencana yang mau diterapkan oleh Bu Nuni. Oke, Bu Sulfa. Terima kasih Bu Sulfa. Ya, semangat terus Bu Nuni. Semangat Bu Sulfa. Terima kasih. Sama-sama. Hai Bu Sulfa, alhamdulillah ya sudah selesai nih ya proses coachingnya. Gimana nih perasaan Bu Sulfa? Alhamdulillah senang Bu, saya bisa membantu Bu Nuni memecahkan masalahnya. Nah, apa saja nih yang sudah dilakukan tadi selama coaching Bu Sulfa? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, sehingga dengan alur tersebut Bu Nunik dapat memecahkan solusinya. Baik, nah dari kesemua indikator kompetensi yang ingin dicapai, menurut Bu Sulfa apakah sudah tercapai Bu pas coaching tadi? Kalau boleh saya merefleksi kegiatan tadi ya Bu, saya sudah memenuhi alur dan prinsip coaching. Saya fokus mendengarkan untuk menemukan kata kunci, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada Bu Nunik. Bagus sekali Bu Sulfa. Tadi saya juga mengamati proses coachingnya ya, sesuai dengan rubrik penilaiannya. Boleh Bu Sulfa saya sampaikan hasilnya? Boleh Bu, Iya, silakan. terima kasih. Jadi tadi ketika coaching alur Tirta sudah dimunculkan ya dengan baik ya, dan juga proses coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu sudah ada kemitraan dengan coaching, kemudian sudah ada proses kreatif, dan juga Bu Sulfa sudah bisa memaksimalkan potensi coaching. Tadi saya juga lihat nih Bu Sulfa fokus ya mendengarkan apa yang coaching sampaikan, sehingga ini sudah memenuhi prinsip presence ya Bu Sulfa, atau kehadiran penuh. Dan tadi juga Bu Sulfa saya lihat sudah bisa nih menemukan kata kunci apa yang pernyataan coaching, sehingga Bu Sulfa mampu memunculkan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coaching. Nah, jadi menurut saya nih Bu Sulfa, penilaian tadi ketika coaching sudah mencapai kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Sulfa. Bagaimana nih Bu Sulfa pendapatnya tentang hasil observasi saya? Terima kasih Bu. Observasinya sangat mendetail. Saya jadi senang sekali mendengarnya. Iya, baik. Nah, setelah ini apa rencana tindak lanjutnya nih Bu Sulfa? Tentunya saya akan melakukan refleksi dengan coaching agar tahu apa yang sudah baik kita pertahankan, kita tingkatkan, kemudian apa yang belum baik kita perbaiki. Seperti itu. Semoga apa yang direncanakan Bu Sulfa ini dapat terlaksana dengan baik ya Bu, dan menjadi acuan perbaikan proses coachingnya. Nah Bu, terakhir nih Bu Sulfa, dari diskusi kita ini nih, apa yang sudah terbayang nih sama Bu Sulfa untuk meningkatkan performa coaching? Mungkin bisa meliputi siapa saja yang terlibat, kapan, kemudian di mana nih? Yang pasti sudah ada dalam rencana saya ingin melibatkan rekan sejawat dan murid saya Bu. Saya ingin menerapkan coaching terhadap murid saya agar keterampilan coaching saya semakin meningkat. Seperti itu. Luar biasa nih Bu Sulfa, saya jadi nggak sabar nih ya Bu mendengar hasil dan progres dari Bu Sulfa. Semoga berhasil ya Bu. Amin, terima kasih Bu Isti. Sama-sama Bu Sulfa, dan nampaknya Bu Sulfa ini menjadi akhir dari diskusi kita. Sampai jumpa Bu Sulfa. Assalamualaikum Bu Nuni. Waalaikumsalam Bu Sulfa. Nanti apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Sulfa? Alhamdulillah baik Bu. Bu Nuni akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Sebelum melaksanakan coaching
saya akan menyampaikan beberapa hal terkait rubrik penilaian kali ini. Yang pertama, apakah Bu Nunik nanti sudah menjalankan coaching dengan alur tirta, kemudian bagaimana Bu Nunik memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana tanggapan coaching mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Nunik kepada coaching. Nah, Bu Nunik nanti jangan lupa ya untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan dikembangkan pada coaching kali ini, Bu Nunik? Iya. Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Nunik. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana nih yang Bu Nunik kembangkan secara spesifik untuk diobservasi, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang sesuai dengan harapan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching kali ini bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi dan bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Baik Bu Nunik, sekian dulu observasi dari kita kali ini. Silakan Bu Nunik melaksanakan coaching bersama dengan coaching. Iya, terima kasih Bu Sulfa. Sama-sama Bu Nunik. Assalamualaikum Bu Isti, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nunik. Alhamdulillah, kabar saya baik, Ibu. Oke, kemarin Bu Isti bilang ada yang mau dibicarakan. Iya nih Bu, jadi kemarin bulan Oktober itu kan bulan bahasa ya Bu. Jadi banyak event-event perlombaan yang diselenggarakan oleh SMA dan SMK di kabupaten. Nah, mereka mengadakan perlombaan storytelling dan juga speech contest seperti itu. Nah, saya itu istilah saya bisa dibilang iri Bu sama sekolah lain, jenjang SMP terutama ya Bu, karena mereka bisa mengirimkan perwakilannya itu banyak Bu, lebih dari satu. Sedangkan kalau dari sekolah saya baru bisa mengirimkan satu anak Bu. Itu saja saya masih kesulitan Bu untuk memilih anak-anaknya. Baik, jadi Bu Isti ingin kita mendiskusikan permasalahan tersebut ya? Iya, betul sekali Bu. Siapa tahu dengan kita diskusi ya Bu, nanti ada muncul ide menarik yang bisa saya terapkan. Oh begitu Bu Isti. Baik, semoga diskusi ini bisa membantu ya Bu. Tadi Bu Isti bilang mengalami kesulitan memilih anak untuk lomba storytelling. Kira-kira kesulitannya di mana? Bisa diceritakan Bu? Iya, ini Bu. Jadi ketika itu saya itu langsung saja menunjuk anak Bu. Itu saja berdasarkan pengamatan saya ketika sedang di kelas, mana anak yang mampu lebih dengan bahasa Inggris seperti itu Bu. Nah, itu saja saya hanya mendapat 3 anak Bu dari sekian ratus siswa yang ada di sekolah saya, dan saya juga sebetulnya masih perlu memoles dari awal banget karena rata-rata dari mereka itu masih kesulitan nih dalam hal pronunciation atau pengucapan, kemudian rasa percaya dirinya juga masih rendah seperti itu. Baik Bu Isti. Memang untuk bisa melakukan storytelling dan berpitato dalam bahasa Inggris ini sulit ya Bu, karena tentu ada banyak aspek yang harus dipelajari dan dikuasai. Kalau boleh saya tahu nih Bu, murid yang memiliki kriteria seperti apa yang bisa mengikuti lomba storytelling ini? Kriterianya itu murid harus menguasai dan paham dulu Bu dengan bahasa Inggris. Jadi nanti mereka mudah memahami alur cerita storytelling yang akan dibawakan. Kemudian juga untuk pronunciation, paling tidak mereka juga harus bagus pengucapannya, ya bisa dikatakan mendekati seperti penutur asli seperti itu ya Bu. Kemudian kreatif dan percaya diri, dan juga yang paling utama itu mereka bisa berakting Bu, menjiwai setiap peran yang ada di cerita tersebut. Wah, kompleks sekali ya Bu. Semua hal tadi memang sangat diperlukan
agar pesan cerita tersampaikan dengan baik dan penonton terhibur. Iya, betul sekali Bu Nuni. Lalu terus apa yang masih ada? Terus apa masih ada lagi Bu Isti? Iya nih Bu, masih ada lagi. Jadi murid itu harus bisa berinovasi nih Bu, membuat sentuhan unik ketika menyampaikan storytelling, seperti memasukkan unsur musik, lagu-lagu atau tari-tarian ketika mereka sedang menyampaikan cerita, supaya penonton bisa menikmatinya lebih menarik atau lebih terhibur seperti itu Bu. Oh, mantap sekali Bu. Berarti memang harus anak-anak yang punya daya kreatif dan seni yang tinggi ya Bu. Nah, dari kriteria yang disebutkan tadi, kira-kira murid Bu Isti berada di range berapa nih kemampuannya? Saya buat range 1 sampai 10 Bu. Menurut saya paling hanya 5 Bu, masih lumayan jauh kemampuan murid saya itu. Karena ya itu tadi, saya baru bisa menemukan 3 guru saja Bu, padahal harapan saya bisa lebih dari itu. Minimal untuk tiap-tiap kelas itu adalah perwakilannya 1. Baik, di range 5 ya. Nah, kendalanya apa nih Bu Isti? Kok bisa hanya sedikit sekali murid yang bisa? Kendalanya kebetulan saya juga sudah menanyakan sebetulnya Bu ke anak-anak, kenapa mereka ketika ditunjuk untuk storytelling mereka cenderung kurang termotivasi atau malah tidak mau ya. Jadi mereka itu sebetulnya tidak pede Bu, malu, kemudian karena ya tidak terbiasa dengan pengucapan bahasa Inggris. Dan juga menurut saya ini permasalahan utama juga karena ekstrakurikuler bahasa Inggris tempat saya itu sudah hampir setahun ini tuh dinonaktifkan Bu, seperti itu. Oh, kalau boleh saya simpulkan, jadi murid-murid tidak punya kesempatan berbahasa Inggris yang lebih karena ekstrakurikuler bahasa Inggris tidak aktif lagi ya. Nah, iya betul sekali itu Bu. Jadi istilahnya tidak ada ajang untuk menyalurkan kemampuan berbicara atau speaking dari murid-murid saya. Saya paham Bu Isti. Nah, kalau Bu Isti mau meningkatkan target, range, jadi berapa ini Bu? Saya mentargetkan jadi 9 nih Bu. Wah, mantap sekali targetnya Bu Isti. Kemudian upaya apa saja yang sebetulnya sudah pernah dilakukan Bu Isti? Sebetulnya saya dibantu rekan sesama guru bahasa Inggris ya Bu, pernah membuat ekstrakurikuler bahasa Inggris khusus untuk pembimbingan storytelling dulu ya Bu. Kemudian kita melakukan setiap hari Selasa sore sesuai jadwal setelah mereka pulang sekolah. Menurut saya itu lumayan efektif Bu, dan ternyata juga hampir banyak lah seperti itu. Semenjak ekstrakurikuler itu dinonaktifkan, saya jadi sulit Bu dengan rekan saya yang mencari waktu khusus untuk membimbing anak-anak, terutamanya tentang speaking atau storytelling. Jadi ekstra bahasa Inggris itu memang membantu sekali ya Bu. Nah Bu Isti, apa rencana yang akan dilakukan untuk membuat murid-murid jadi termotivasi, percaya diri, dan antusias mengikuti lomba storytelling? Saya rencananya akan melakukan pendekatan persuasif dengan kepala sekolah, dan tentu saja dibantu dengan rekan sejawat yang sama guru bahasa Inggris untuk paling tidak bisa mengizinkanlah ekstrakurikuler bahasa Inggris ini diaktifkan kembali. Kemudian saya juga nanti akan berupaya memberi masukan kepada bagian kesiswaan bahwa ketika nanti ada kelas meeting atau event lomba apa, memasukkan storytelling ke dalam mata lomba kegiatannya. Jadi dari situ nanti saya bisa mendapatkan murid-murid atau bibit-bibit untuk storytelling seperti itu. Luar biasa planningnya Bu Isti. Baik Bu Isti, dari semua rencana tadi yang dapat dilakukan dalam waktu dekat, yang mana nih Bu? Saya insya Allah secepatnya Bu, mudah-mudahan besok beliau kepala sekolah ada waktu ya untuk bisa berdiskusi, kemudian juga supaya saya mengizinkan ekstrakurikulernya itu diaktifkan kembali. Kemudian
Saya juga nanti akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berdiskusi memasukkan storytelling ke dalam agenda class meeting. Baik, berarti Bu Isti akan secepatnya berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga berkolaborasi dengan rekan sejawat supaya bisa memfasilitasi kegiatan storytelling di sekolah sebagai sarana memunculkan bibit-bibit murid lainnya. Betul sekali Bu Nuni. Jadi nanti ketika ada event lomba yang diselenggarakan di luar itu, saya sudah istilahnya siap lah Bu mengirimkan murid dan punya bibit unggul, dan yang pasti saya tidak bingung lagi memilih siswa, dan keinginan saya tadi di awal itu yang seperti sekolah SMP lainnya itu bisa terpenuhi seperti itu. Baik Bu Isti, nampaknya kita sudah berada di penghujung coaching nih. Apa yang Bu Isti peroleh dari coaching kita hari ini? Alhamdulillah, hari ini saya sudah menemukan solusi atas kerisauan yang saya alami, yang tadinya saya pikir itu sulit Bu dan bingung untuk mempunyai bibit unggul storytelling. Tapi insya Allah setelah tadi kita diskusi, saya jadi optimis bisa mewujudkannya dengan kolaborasi dengan berbagai pihak di sekolah. Baik, kalau begitu saya harap minggu depan bisa ketemu lagi ya Bu. Saya ingin mendengar nih hasil rencana aksi Bu Isti. Siap Bu Nuni, semoga lancar semua ya Bu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Isti. Iya, saya doakan Bu Isti sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bu Nuni, alhamdulillah Bu Nuni sudah melaksanakan coaching ya. Bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah senang Bu. Saya bisa membantu Bu Isti memecahkan masalahnya. Nah, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi Bu? Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik, nah menurut Bu Nunik, apa semua indikator kompetensi yang ingin dicapai oleh Bu Nunik sudah tercapai selama coaching tadi? Kalau boleh, saya merefleksi kegiatan tadi, saya sudah memenuhi alur dan prinsip coaching. Saya fokus mendengarkan untuk menemukan kata kuncinya dan mendorong adanya keterbukaan dari coaching. Saya juga menuntun coaching untuk menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Bagus sekali Bu Nunik. Nah, saya tadi juga sudah mengamati proses coaching sesuai dengan rubrik penilaiannya. Boleh Bu Nunik saya sampaikan? Ya, boleh sekali Ibu, silahkan. Nah, pada saat coaching tadi, Bu Nunik sudah menggunakan alur tirta dengan baik. Kemudian, Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan juga sudah melakukan prinsip coaching. Di antaranya sudah ada kemitraan, kemudian sudah ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, saya lihat tadi Ibu juga sudah fokus mendengarkan coaching sehingga Bu Nunik dapat menentukan kata kunci dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi menurut penilaian saya, Bu Nunik sudah melakukan kompetensi, sudah mencapai kompetensi yang tadi ingin dikembangkan. Bagaimana Bu Nunik pendapat saya tentang hasil observasinya? Iya Bu, terima kasih atas umpan baliknya. Saya puas dengan hasil observasi yang sudah Ibu lakukan, sangat mendetail, objektif, dan sesuai dengan kriteria penilaian di lembar observasi Bu. Nah, setelah ini apa rencana tindak lanjutnya Bu Nunik? Saya akan segera membuat refleksi dan umpan balik dengan coaching. Apa yang sudah baik selama coaching akan saya pertahankan dan tingkatkan, dan apa yang belum akan saya tingkatkan dengan cara terus melakukan coaching untuk memecahkan masalah. Baik, semoga apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik ya Bu. Kemudian dapat menjadi acuan perbaikan pada proses coaching selanjutnya.
Nah, terakhir ya Bu, dari diskusi kita kali ini, apa yang sudah terbayang untuk meningkatkan performa coaching Bu Nunik? Mungkin meliputi siapa saja yang terlibat dan kapan dan di mana Bu Nunik? Yang pasti sudah ada dalam rencana saya. Saya akan melibatkan rekan sejawat dan murid saya di sekolah, Bu. Saya juga ingin menerapkan coaching ke murid agar kemampuan coachingnya semakin baik. Adapun topiknya ya seputar masalah pembelajaran dan keresahan yang dihadapi murid-murid saya. Luar biasa Bu Nunik, saya jadi nggak sabar nih mendengar hasil dari dan progres yang Bu Nunik alami nanti. Semoga berhasil ya Bu. Amin, terima kasih Bu Sulfa. Sama-sama Bu Nunik. Dan ini menjadi akhir dari diskusi kita. Terima kasih Bu Nunik, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sulfa. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam Bu Nuni. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Nuni juga nih? Alhamdulillah baik Bu Isti. Sebelum kita melaksanakan coaching, sebagai awal kita akan menyampaikan beberapa hal. Pertama-tama saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian hari ini. Baik Bu Isti, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sebagai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan adalah kompetensi apa yang ingin dikembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Nuni, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan adalah yang pertama presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif nih Bu, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang sesuai harapan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching kali ini bisa menemukan solusi dari problem atau masalah yang dihadapi, atau coaching bisa menemukan sendiri langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Baik Bu, demikian pra observasi kali ini. Silakan Ibu melaksanakan coaching dengan coaching. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Isti. Assalamualaikum Bu Zulfa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Isti. Bu Isti, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga baik. Oh iya Bu, kemarin Bu Zulfa memberi kabar ya, katanya akan menceritakan sesuatu ke saya, begitu? Iya betul Bu, saya mau menceritakan permasalahan saya di sekolah. Baik, silakan Bu Zulfa. Jadi begini Bu, di kelas saya melihat anak-anak kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Kebetulan saya masuknya di jam terakhir. Nah itu ada murid saya yang kurang bersemangat mengikuti pelajaran saya Bu. Oh begitu, jadi ketika di kelas Bu Zulfa itu ada murid yang kurang bersemangat ya Bu. Lalu bagaimana kondisi ideal yang Bu Zulfa harapkan? Saya ingin murid di kelas saya memiliki semangat mengikuti pelajaran saya sehingga materi yang saya sampaikan bisa diserap dengan baik. Oke, nah sejauh ini nih menurut Bu Zulfa, apa sih yang menyebabkan anak-anak kita itu tidak bersemangat? Kalau saya telusuri, kemungkinan pembelajaran saya agak membosankan ya Bu ya. Kemudian metode yang saya gunakan juga kurang beragam, hanya itu saja. Dan juga saya merasa belum bisa mengakomodir kemampuan dan kegemaran mereka.
Nah, baik Bu Sulfa. Dari situ kira-kira bagaimana nih cara Bu Sulfa agar bisa masuk ke dalam dunia mereka, agar bisa mengakomodir potensi atau kesukaan murid-murid Bu Sulfa? Sepertinya saya harus mencari tahu tentang kesiapan belajar mereka sebelum saya memulai pembelajaran ya Bu, ke potensi yang mereka miliki seperti apa dan kegemaran mereka juga seperti apa. Iya, betul sekali itu Bu Sulfa. Lalu apalagi nih Bu Sulfa? Selain itu, saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang beragam agar anak-anak lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Kemudian bisa juga disisipi ice breaking agar menumbuhkan semangat di jam-jam rawan seperti itu Bu. Wah, mantap, bagus sekali nih Bu Sulfa. Jadi nanti Bu Sulfa dapat menggunakan metode pembelajaran yang beragam ya. Iya Bu. Lalu bagaimana nih rencana Bu Sulfa setelah ini? Saya berencana membuat modul ajar dengan metode yang beragam dan tidak lupa diselipi ice breaking agar anak-anak lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran saya Bu. Bagus sekali rencana Bu Sulfa. Nampaknya nih ya, saya lihat nih sudah mulai ada semangat baru ya Bu untuk menghadapi anak-anak di kelas. Kemudian kapan nih targetnya Bu Sulfa menyelesaikan rencana tadi? Secepatnya Bu, insya Allah setelah ini saya akan segera menyelesaikan modul ajar saya Bu, agar langsung bisa diterapkan di kelas. Baik Bu Sulfa, semoga diberi kelancaran ya. Nah Bu Sulfa, tak terasa nih kita sudah berbincang panjang lebar. Kemudian apa yang Bu Sulfa dapatkan dari perbincangan kita kali ini Bu? Alhamdulillah saya merasa lebih semangat Bu dalam menghadapi anak-anak di kelas saya. Karena saya yakin jika saya semangat nanti anak-anak juga ikut semangat Bu. Terima kasih Bu Isti sudah mendengarkan cerita saya, sudah membantu menemukan solusi dari permasalahan saya. Iya, sama-sama Bu Sulfa. Saya berharap nih nanti kita bisa bertemu lagi ya Bu untuk mendengar cerita-cerita selanjutnya. Baik Bu Sulfa, saya kira kita sudah berada di penghujung coaching hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Hai Bu Isti, alhamdulillah sudah selesai proses coachingnya ya. Bagaimana nih perasaannya? Alhamdulillah, saya senang Bu. Saya bisa membantu Bu Sulfa memecahkan permasalahannya. Nah, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching? Baik, jadi tadi ketika saya coaching, saya sudah menggunakan alur tirta ya Bu, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga melalui alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Menurut Bu Isti, apa semua indikator kompetensi yang ingin dicapai sudah terpenuhi selama coaching tadi Bu? Kalau boleh saya merefleksi kegiatan tadi ya Bu, saya sudah memenuhi alur dan prinsip coaching nih. Saya fokus mendengarkan pernyataan coaching untuk menemukan kata kuncinya dan juga mendorong adanya keterbukaan nih dari coaching. Jadi saya juga bisa menuntut coaching untuk menemukan solusi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Wah, bagus sekali Bu Isti. Nah, saya tadi juga mengamati proses coaching sesuai dengan rubrik penilaian. Boleh ya Bu, saya sampaikan? Ya, boleh Ibu, silakan. Pada saat coaching tadi, alur tirta sudah dimunculkan dengan baik. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga sudah dilakukan prinsip coaching. Di antaranya tadi sudah ada kemitraan dengan coaching, sudah ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Saya juga lihat Ibu sudah fokus mendengarkan coaching. Jadi Ibu sudah memenuhi prinsip coaching presence atau kehadiran penuh ya. Tadi juga Ibu sudah bisa menemukan kata kunci sehingga muncul pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coaching. Jadi menurut penilaian saya, Ibu sudah mencapai kompetensi yang tadi ingin dikembangkan.
Bagaimana Ibu pendapatnya mendengar hasil observasinya? Iya Bu, terima kasih atas umpan baliknya. Saya puas Bu nih dengan hasil observasi yang sudah Ibu lakukan. Sangat mendetail, objektif, dan sesuai dengan kriteria penilaian yang ada di lembar observasi. Nah, setelah ini apa rencana tindak lanjutnya, Bu Isti? Saya rencananya akan segera membuat refleksi Bu, dan juga umpan balik dengan coach saya tadi. Apa yang sudah baik selama coaching akan saya pertahankan dan tingkatkan, dan apa yang belum nanti saya akan meningkatkan dengan cara terus melakukan coaching untuk memecahkan masalah. Baik, semoga apa yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik dan menjadi acuan perbaikan proses coaching. Nah Bu, terakhir nih ya, dari diskusi kita ini apa yang sudah terbayang untuk meningkatkan performa coaching? Mungkin meliputi siapa saja yang terlibat, kapan, dan di mana? Yang pasti yang sudah dalam bayangan saya itu, saya akan melibatkan rekan sejawat dan juga murid saya di sekolah Bu. Saya juga ingin menerapkan coaching nih Bu ke murid agar kemampuan coachingnya saya itu semakin baik. Adapun nanti topiknya ya seputar permasalahan pembelajaran dan juga keresahan yang dihadapi murid seperti itu. Mantap, luar biasa Bu Isti. Saya jadi nggak sabar nih mendengar hasil dan progres dari Bu Isti. Semoga berhasil ya Bu. Amin, terima kasih Bu Nuni. Sama-sama Bu Isti. Dan ini menjadi akhir dari diskusi kita ya Bu. Sampai berjumpa kembali. Ya Bu, sampai jumpa.